Kami dari Prodi Pendidikan Sejarah kelompok 2 ingin menyelesaikan tugas mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dengan judul Koruptor Go to Hell. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya akan membahas mengenai koruptor go to hell. Koruptor go to hell adalah ekspresi yang digunakan untuk menyatakan kemarahan, kekecewaan, dan penolakan keras terhadap tindakan korupsi dan para pelakunya. Ini juga bisa digunakan dengan berbagai bentuk seperti kampanye anti korupsi, poster, slogan, aksi mahasiswa, hingga karya seni dan literasi. Korupsi di bidang pendidikan terjadi saat dana, fasilitas, proses pendidikan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Mulai dari dana bos yang tidak sampai ke murid, sampai suap dalam penerimaan siswa. Akibat korupsi, kualitas pendidikan mulai menurun. Banyak sekolah kekurangan fasilitas dan anak-anak kekurangan hak atas pendidikan yang layak. Ini bukan soal uang, ini soal masa depan. Korupsi di bidang pendidikan adalah kejahatan terhadap masa depan. Masa kita melawan bersama koruptor. Penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor pembangunan. Pembangunan seharusnya menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, dalam kenyataan, tak sedikit pembangunan yang justru menjadi ladang penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum pejabat yang tidak bertanggung jawab. Contoh nyata dapat dilihat pada proyek-proyek infrastruktur yang nilainya mencapai miliaran. Namun, pengerjaan asal-asalan, jalan yang baru dibangun sudah rusak dalam hitungan bulan. Yang seharusnya mencegah banjir malah menimbulkan masalah baru. Semua ini terjadi karena adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penunjukan kontraktor maupun pengelolaan anggaran. Tak jarang pejabat republik menggunakan jabatannya untuk menyerahkan proyek ke perusahaan milik keluarga atau rekan politik. Anggaran negara yang seharusnya digunakan secara efektif dan transparan justru dikorupsi demi keuntungan pribadi akibat kualitas pembangunan yang buruk dan rakyat yang menjadi korban. Lebih menyedihkan lagi yang perlu diingat oleh saudara hari ini, ketika masyarakat mengkritik atau melaporkan penyimpangan ini, suara mereka dibungkam, dianggap sebagai musuh negara. Miris sekali pejabat atau pemerintahan di negara kita. Akibatnya, kualitas pembangunan buruk dan rakyat yang menjadi korban. Penyalahgunaan kekuasaan dalam sektor pembangunan bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi juga bentuk pengkhianatan terhadap amanat rakyat. Sudah saatnya kita menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam setiap proses pembangunan. Karena pembangunan yang sejati adalah pembangunan yang berpihak kepada rakyat, bukan kepada para penguasa hari ini. Korupsi di bidang ekonomi dapat menyebabkan kerugian besar bagi negara, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi, dan peningkatan kesenjangan sosial. Data menunjukkan bahwa korupsi dapat menurunkan kualitas infrastruktur, mengurangi pendapatan negara dari pajak, dan meningkatkan utang negara. Selain itu, korupsi juga dapat menciptakan kemiskinan dan menambah beban dalam transaksi ekonomi. Korupsi di masyarakat
Korupsi di masyarakat adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sosial yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara melanggar aturan atau norma yang berlaku. Tindakan korupsi tidak hanya terjadi di lembaga pemerintah, tetapi juga dapat ditemukan dalam lingkungan pendidikan, pelayanan publik, organisasi, bahkan di tingkat keluarga atau masyarakat. Uang pembangunan, uang bantuan, uang pendidikan, semua dikorupsi. Apa yang gak dikorupsi oleh para oknum itu? Hak-hak yang harusnya sampai ke tangan rakyat kecil, tapi malah diambil, dirampas habis-habisan, tak bersisa, tak berbelas kasihan. Ibu yang berjuang tanpa seorang suami, kepala keluarga yang mencari suap nasi untuk keluarganya, abang dan kakak yang hidup mencari sesuap nasi untuk adik-adiknya tanpa orang tua mereka. Mereka mencari sesuap nasi untuk kehidupan mereka, tapi apa? Uang mereka dikorupsi oleh para koruptor itu tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Di mana keadilan sosial itu? Di mana kemanusiaan yang adil dan beradab itu? Sedangkan para koruptor itu mengambil hak-hak rakyat kecil tanpa rasa kemanusiaan sedikit pun. Pergi saja ke neraka, wahai para koruptor. Maka dari itu, harapan kami ke depannya, siapapun ke depannya yang akan memegang jabatan dan memiliki kekuasaan, mereka menggunakan jabatan itu dengan bijak agar tidak terjadi kerugian baik di negara maupun bagi masyarakat ke depannya. Mari bersama memberantas koruptor di negara kesatuan Republik Indonesia. Koruptor, batu!